Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin. Sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Fardu Maghrib di Masjid Raya Aceh Sepakat yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah seraya mengucapkan alhamdulillah. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah rahimakumullah, masih dalam kajian kita seputar fikih rumah tangga. Pada bulan lalu telah kita bahas apa yang menjadi akibat hukum, konsekuensi yang lahir ketika suami mentalak istri, dampaknya terhadap istri yang dicerai, suami yang menceraikan, begitu pula pada anak, dan tidak lupa pula dampaknya terhadap harta. Dan tentunya di pertemuan kita pada kesempatan kali ini, dan ini pertemuan terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan, maka kita akan tutup pembahasan fikih keluarga dengan mengenal bentuk-bentuk kondisi di mana satu ikatan pernikahan dianggap putus. Jadi selama ini orang menganggap akad nikah yang merupakan mitsaqan ghalidha, satu ikatan yang kuat, dikira sebagian orang hanya putus dengan cerai atau talak. Tapi tentunya dalam aturan hukum Islam kita mengenal banyak kondisi-kondisi yang dengannya ikatan pernikahan itu dapat putus. Tentunya dalam hal ini apakah putus lewat talak, itu sudah kita bahas. Tapi ada yang kedua, putus lewat putusan pengadilan. Nah, bagaimana satu akad nikah itu bisa putus lewat putusan pengadilan? Ada begitu banyak kasus dan bentuk di mana suatu pernikahan pun bisa dianggap berakhir. Yang pertama, ini yang dalam istilah fikih disebut dengan khulu'. Khulu' secara bahasa artinya melepas. Orang Arab mengatakan khala'ar rajulu thawbahu. Seseorang itu melepas pakaiannya. Khulu' ini istilah yang kalau kita dudukkan pada kasus apa yang dianggap cerai masa kini, ini yang lebih identik dan dekat dengan apa yang disebut dengan cerai gugat. Walaupun cerai gugat tidak selalu bentuknya khulu', bisa juga bentuk yang lain, nanti akan saya jelaskan. Dalam terminologi fikih, khulu' ini ketika seorang wanita menggugat suaminya pengadilan untuk melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan yang mengikatnya dengan suami, dengan konsekuensi si istri siap membayar ganti rugi atas perpisahan tersebut. Dan tentunya khulu' ini kalau secara administrasi dan prosedural
tentunya harus dengan bagaimana didaftarkan itu suami mengetahui dan memberikan izin. Para hadirin, berbeda dengan talak di mana itu hak suami. Suami boleh jatuhkan talak kepada istrinya dengan mekanisme yang kita katakan talak sunni atau yang menyelisih aturan yang kita sebut talak bid'i. Tapi yang namanya khulu tetap harus lewat mekanisme pengadilan. Karena seorang istri tak punya hak mentalak suami, tapi dia bisa sampaikan alasan-alasan yang membuat dia menggugat suami. Apakah alasan itu punya keterkaitan dengan aib bersama atau aib yang mungkin identik hanya ada pada pria? Ya, misalnya dianggap suaminya ini tak mampu lagi untuk menggaulinya, atau alasan-alasan material. Suami sudah lama tak ada kerja, bahkan tak memberikan nafkah materi untuknya. Dan beragam alasan-alasan lain, termasuk disitulah beragam bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Suami tukang pukul, suami ya kadang-kadang sampai ya melakukan penyiksaan. Bukan hanya kekerasan itu identik dengan kekerasan fisik, bisa juga kekerasan itu dalam bentuk apa? Psikis. Suka maki, berkata kasar, membentak, sehingga memberikan dampak negatif terhadap psikologi istri. Nah, ini juga diantara hal yang mungkin dijadikan dasar. Nah, para hadirin rahimakumullah, tentunya tatkala hakim menilai alasan yang dengannya seorang istri itu menggugat cerai suami, maka tatkala gugatan itu diterima, maka hakim dalam hal ini buat putusan. Putusan itulah jatuh yang namanya apa yang disebut dengan talak bain sughra. Talak bain sughra. Jadi beda dia dengan talak. Seorang suami itu punya 2 kali kesempatan talak yang bisa rujuk. Tapi kalau cerai gugat dari sisi istri, istri menyampaikan apa yang menjadi alasannya menggugat suami, dan itu dapat diterima secara aturan syarak, maka jatuhlah hukumnya talak bain sughra. Kenapa disebut talak bain? Maknanya tak bisa rujuk. Walaupun masih di masa iddah, suami mau rujuk, gak boleh, karena ini perceraian gugatan istri. Tapi sifatnya sughra, artinya kalaupun sudah selesai masa iddah, masih memungkinkan suami dan istri menikah kembali dengan akad baru. Berbeda dengan kalau sifatnya talak bain kubra. Kalau talak bain kubra ini suami yang telah menjatuhkan pada istrinya talak hingga talak ketiga. Fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairah. Kalau suami sudah jatuhkan talak sampai talak 3 untuk istrinya, maka tak halal istri itu rujuk kembali di masa iddah, atau bahkan selesai masa iddah suami dengan akad baru mau akad nikah lagi dengan istri yang sudah ditalaknya talak 3, tak halal istri itu hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia nikah dengan laki lain. Jadi ini yang bedakan. Talak bain artinya tak ada rujuk, tapi setelah masa iddah berakhir, kalau suami dan istri kemudian yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma, kalau suami dan istri sama-sama mau islah, sama-sama mau damai,
baru terasa sama istri, tak enak juga tak ada suami. Terasa juga sama suami, tak enak juga tak ada istri. Ya, ternyata keduanya mikirkan anak. Udahlah kita damai saja, kita balik lagi. Boleh enggak? Boleh. Tapi dengan akad baru, ya tentunya di luar masa iddah. Ini bentuk putusnya ikatan perkawinan lewat gugatan yang namanya khulu. Namun ada bentuk kedua, putusnya ikatan perkawinan lewat gugatan yang lain selain khulu. Ini yang disebut dengan fasakh. Fasakh itu sederhananya gugatan ke pengadilan untuk dibatalkan perkawinan yang pernah ada. Jadi perkawinan yang sebelumnya dianggap sah, maka digugat. Apakah oleh istri, apakah oleh suami, apakah oleh pihak selain istri dan suami. Bisa. Mungkin kalau suami nikah sama istri, nggak ditalaknya. Kenapa? Rupanya baru ketahuan setelah menikah istrinya transgender. Wah, ya, ini seperti beli kucing dalam karung nih. Nggak bisa digabuli gitu ya. Ya, dia tak terima karena nggak tahu sebelumnya. Bisa dia gugat ke pengadilan. Namanya apa? Fasakh. Minta dibatalkan perkawinan yang sudah sebelumnya dianggap sah. Kenapa? Karena suami menemukan adanya aib pada istri yang nggak diketahuinya sebelum, dan itu sangat bertentangan dengan tujuan perkawinan. Begitu juga kadang-kadang mungkin yang menggugat itu siapa? Menggugat itu istri. Ketika dia temukan pada suaminya ada aib, apakah mungkin dianggap suaminya tidak jantan atau alasan-alasan lain yang membuat dia seperti tertipu dalam pernikahan tersebut karena ada sesuatu yang disembunyikan. Ini juga bisa dia gugat ke pengadilan, bukan gugat cerai, namanya diminta perkawinan itu untuk dibatalkan, namanya fasakh. Tapi ada bentuk ketiga, jamaah rahimakumullah. Bisa saja yang menggugat bukan suami, bukan istri, tapi pihak lain. Kita tahu dalam praktek di masyarakat ini kadang-kadang banyak orang mencoba mencari celah. Kita tahu prioritas aturan perwalian nikah dalam Islam. Yang paling utama menjadi wali nikah bagi seorang wanita adalah ayahnya. Ayah bukan sekedar wali nasab, tapi juga wali mujbir. Kalau ada ayah dan ayah ingin bersedia menjadi wali, maka tidak ada yang lebih berhak dibandingkan ayah untuk menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Jadi kadang-kadang yang terjadi apa? Karena tengok peraturan, boleh pakai ini wali hakim, diakali dah, diisi data, mungkin disampaikan ayahnya sedang sakit atau tak bisa bepergian jauh, sengaja dia nikah tempat jauh. Dengan alasan itu berpindahlah seperti sang ayah memberikan mandat kewaliannya pindah kepada wali hakim. Dan yang sering terjadi, dilakukan pernikahan, orang anggap namanya kawin lari, pakai kawin. Bahkan orang tua pun tak tahu anak yang sudah menikah. Nah, apa yang terjadi jamaah rahimakumullah, ketika orang tua kemudian baru tahu si fulana anakku udah kawin rupanya. Siapa walinya? Wali hakim. Dan tentunya terdapat cacat pada administrasi bagaimana pelimpahan kewenangan menikahkan. Kemudian berpindah pada wali hakim, sedangkan ayahnya mungkin sehat walafiat dan tidak ada ditanyai persetujuannya tentang itu. Kalau sang ayah kemudian datang pengadilan, digugat, minta dibatalkan nikah itu. Kenapa? Saya sebagai wali nasab mujbir yang paling berhak untuk menikahkan ini
Bisa jadi ada maladministrasi yang sengaja diakali untuk kemudian bisa berlangsungnya kawin dengan wali hakim. Ini juga dapat dibatalkan. Termasuk pernah di zaman Rasulullah Muhammad SAW seorang sahabat dibatalkan nikahnya oleh Nabi lewat prosedur fasakh. Ternyata baru ketahuan setelah sekian tahun usia perkawinan, suami itu adalah saudara sepersusuan istrinya. Baru tahu kapan? Ketika ibu susunya datang. Ini anakku juga. Dalam aturan Islam tentunya di antara sebab kemahraman dan diharamkannya untuk saling menikahi bukan hanya karena hubungan nasab, bukan hanya karena hubungan perkawinan, tapi juga yahrumu minar radha ma yahrumu minan nasab. Menjadi haram untuk saling menikahi akibat adanya hubungan sepersusuan sebagaimana yang ditimbulkan oleh adanya hubungan kekerabatan. Para hadirin rahimakumullah. Berikutnya ada lagi bentuk dibatalkan, diputuskannya ikatan perkawinan antara suami dan istri. Kasus berikutnya namanya ila. Ila itu apa maknanya? Seorang suami bersumpah dengan nama Allah tidak akan menggauli istrinya lebih dari 4 bulan atau tanpa batasan waktu. Suami, demi Allah, aku tak akan gauli istriku. Apakah dia bilang sampai tahun depan, tahun lagi, atau disampaikan sampai batas waktu yang tidak disebutkan. Tentunya dengan adanya sumpah ini, istri dalam hal ini menjadi pihak yang sangat dirugikan. Kalau suami dituntut, mana kewajibanmu, nafkah batin misalnya, saya diminta, dia bilang aku kan dah bersumpah. Kalau aku gauli nanti, aku melanggar sumpah lah. Dalam aturan Islam, apabila seorang istri tak terima atas apa yang dilakukan suaminya, dia berhak mengajukan gugatan ke pengadilan, menggugat sumpah suaminya. Maka sebelum datang 4 bulan masa suami bersumpah untuk tak menggauli istri, hakim di pengadilan panggil si suami. Lantas dia tanya, kau mau pilih mana? Kau batalkan sumpahmu, konsekuensinya kau bayar kafarat sumpah, atau kalau kau tetap tak mau membatalkan sumpahmu, pengadilan memerintahkanmu untuk menjatuhkan talak pada istri. Jadi dalam hal ini adalah salah satu bentuk pembelaan Islam terhadap kaum wanita. Karena di masa periode sebelum datangnya Islam, kalau ada orang Arab di masa jahiliyah ingin menggantung nasib istri, begini aja dia, tak diceraikannya, tak juga dinafkahinya, maka wanita pun menjadi pihak yang paling dianiaya. Kalau dia mau nuntut, kapan aku digauli, mana jatah malamku? Suaminya mengatakan, aku kan dah sumpah, pakai nama Allah lagi. Nah, kenapa 4 bulan ini? Masa 4 bulan ini ditetapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah di dalam surah Al-Ahzab ini menyatakan, wal lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhurin. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Wa in azamu talaq
Kalau suami membatalkan sumpahnya, Allah Maha mengampuni. Allah maafkan dosa suami yang menganiaya istri dengan sumpahnya. Tapi kalau suami udah bertekad tak mau batalkan sumpah, memang pengen untuk menceraikan istri, maka disinilah bagaimana pengadilan kemudian memaksa suami untuk menjatuhkan talak pada istri. Dan ini termasuk di antara perceraian lewat putusan pengadilan juga. Bagaimana kemudian ya lewat mekanisme ini seorang wanita itu dapat dibela. Bapak Ibu rahimakumullah, selain ilah ada lagi kasus lain yang dalam fikih dinamakan dengan zihar. Zihar ini intisarinya apa? Seorang suami menyamakan punggung istrinya atau bagian tubuh lain dari istri dengan bagian tubuh yang dimiliki wanita yang haram digauli. Dengan tujuan apa? Menghalangi istri dapat haknya. Jadi zaman dulu ada sahabat Nabi ya, namanya Hilal bin Umayyah. Ada istrinya namanya Khawlah binti Tha'labah. Jadi suatu ketika Hilal ini karena tengoknya istrinya pun sudah mungkin tak cantik lagi, sudah tua, dibilangnya punggungmu macam punggung makku. Punggungmu macam punggung makku. Kebiasaan orang Arab di masa itu ketika seorang suami menyerupakan bagian tubuh istrinya dengan bagian tubuh lain yang dimiliki oleh wanita mahramnya, maksudnya apa? Dia mau mengatakan sebagaimana aku tak mungkin mendatangi punggung makku atau mendatangi punggung kakakku atau mendatangi punggung bibiku, maka begitu jugalah statusmu. Aku takkan gauli kau. Datanglah sahabat wanita Khawlah binti Tha'labah dan pengaduannya diabadikan Allah menjadi nama satu surah dalam Al-Quran. Itulah surah Al-Mujadilah atau surah Al-Mujadalah. Boleh kita baca Al-Mujadilah, artinya Khawlah berdebat sama Nabi, menuntut haknya. Al-Mujadalah artinya apa? Perdebatan yang terjadi antara Khawlah dengan Rasulullah. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Datang Khawlah, wahai Rasulullah, dulu Hilal menikahiku, aku masih gadis, masih cantik. Ketika aku sudah lansia, sudah masuk usia uzur, dikatakannya pula punggungmu panjang punggung makku. Bagaimana dengan anakku ini? Kalau kuserahkan sama ayahnya, nggak terurus. Kalau anak-anak itu aku yang ngurus, aku tak punya uang kan? Karena uang di tangan ayahnya. Di momen itu belum ada ketentuan aturan dalam Islam tentang zihar. Maka Rasulullah pun bermohon kepada Allah. Tak lama berselang datanglah malaikat Jibril menurunkan surah Al-Mujadilah, salah satu bukti juga pembelaan terhadap hak perempuan. Jadi kalau dulu seorang suami menzihar istrinya, ya sudah, status istri itu tergantung saja, bergantung sampai hari kiamat. Dia bukan istri yang bisa dapat nafkah, dia juga belum diceraikan, sehingga nggak bisa nikah dengan laki-laki lain. Lihat bagaimana ya kejamnya dan buruknya perilaku ini. Turunlah ayat tadi, akhirnya apa? Rasulullah Muhammad SAW memanggil Hilal, memberikan padanya dua pilihan. Hilal, macam mana? Kalau kau tak pengen menceraikan istrimu, kau bayar
kafarat zihar. Hukuman yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada orang yang sudah mengucapkan kata-kata menyerupakan istrinya dengan wanita lain yang mahram baginya untuk menghalangi istri dapat haknya. Kalau kau tidak mau membayar kafarat zihar, maka talak istri biar dia bisa dapat kehidupan baru. Mungkin dapat suami lain yang lebih baik dari itu. Akhirnya Hilal pun tak jadi menceraikan istrinya, dia bayar kafarat sumpah dan balik lagi seperti sedia kala dengan istrinya. Para hadirin rahimakumullah, ada bentuk selanjutnya. Ini juga salah satu hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan dalam Islam. Inilah yang disebut dalam fikih dengan li'an. Li'an secara bahasa artinya suami dan istri saling melaknat. Suami dan istri saling melaknat. Kok bisa gitu, Ustaz? Iya. Kadangkala seorang suami tatkala istrinya dalam kondisi hamil, suami itu mungkin dia tuduh istrinya, kau berzina sama laki-laki lain. Tapi si suami nggak punya saksi, Dalam Islam, kalau ada seseorang ingin menuduh orang lain berzina, maka aturannya dia wajib menghadirkan 4 orang saksi. Kalau yang ada cuma 3, kurang 1 saksi, atau 4 orang saksi ada tapi keterangannya beda-beda, nggak memenuhi syarat, maka yang menuduh itu yang kena cambuk 80 kali. Bukan yang berzina. Supaya orang tidak mudah menuduh orang lain, dibuat berat. Dan bukan sekedar saksi itu ngomong, ada ku dengar suara-suara tapi tak nampak juga orangnya kayak mana. Nggak bisa itu. Para ulama mengistilahkan seorang saksi dalam kasus perzinahan laki-laki dan harus menyatakan dalam kesaksiannya, aku melihat si fulan berhubungan badan dengan fulana dan kulihat seperti tutup celak masuk ke dalam botol. Maknanya apa? Alat kelamin yang sedang bersenggama harus nampak. Seorang saksi itu menyatakan. Kalau enggak, cuma dengar aja atau tengok video saja, ini tidak bisa. Jamaah rahimakumullah. Jadi di zaman Rasulullah Muhammad SAW pernah ada kasus melibatkan seorang sahabat. Dia pulang berjihad bersama Rasulullah. Nabi Muhammad pernah memesankan pada para sahabat, kalau kalian pulang dari luar kota, maka jangan pulang tengah malam, bermalamlah di masjid dulu, supaya tidak mengagetkan keluarga yang ditinggal. Kenapa dibuat begitu? Karena zaman dulu nggak ada HP. Kalau sekarang jauh hari aku pulang jam sekian. Ya. Jadi sahabat yang pulang bersama Nabi ini pulang sampai ke rumah ditengoknya, rupanya istrinya sedang main dengan laki-laki lain. Di momen itu sahabat tadi bersegera, dia lapor sama Rasulullah. Rasul, istriku berzina, aku lihat. Rasulullah berkata, mana saksi 4 orang? Kalau kau nuduh tanpa ada saksi, kau yang kena cabut, kata Rasul. Bingunglah sahabat tadi mencari ke sana kemari, enggak mungkin ada saksi lainnya, aku aja saksinya. Kemudian balik lagi dia minta sama Rasulullah, Rasulullah, aku lihat istriku berzina. Apa kata Nabi? Cari 4 orang saksi, baru kita proses. Terakhir sahabat tadi mengatakan, aku bermohon kepada Allah, karena Allah pasti tahu aku berkata benar. Tak lama berselang, turunlah wahyu dalam surah
An-Nur. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan di awal surah An-Nur, walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin lillah innahu laminas shadiqin. Seorang suami yang menuduh istrinya berzina tapi dia tak punya 4 orang saksi. Bagaimana mekanismenya? Dia melapor ke pengadilan, aku saksikan istriku berzina. Maka hakim kemudian minta si suami bersumpah 4 kali. Tiap sumpah menggantikan posisi saksi. Biasanya kalau nuduh orang kan perlu 4 saksi. Tapi kalau kasusnya suami nuduh istrinya sendiri, bukan nuduh orang lain, boleh suami tak hadirkan saksi, tapi bersumpah 4 kali. Demi Allah, kulihat istriku berzina. Demi Allah, kulihat istriku fulana berzina. 4 kali. Kemudian hakim akan minta istri yang dituduh berzina bersumpah juga 4 kali. Bersumpah, wahai istri, kau katakan tuduhan suamiku, aku tidak berzina, aku tak berzina. 4 kali. Setelah si istri bersumpah 4 kali, hakim minta kepada suami untuk mengucapkan sumpah yang kelima. Bersaksi, kalau aku bohong, kata suami, pada tuduhanku pada istriku, aku siap dilaknat Allah. Dan kemudian istri diminta bersumpah lagi kali kelima, membalas sumpah suami yang kelima. Kalau ucapan suamiku pada tuduhannya itu benar, aku siap dimurkai Allah. Kalau sudah proses ini dilakukan, tinggal hakim memutuskan untuk memisahkan keduanya. Memisahkan keduanya. Artinya apa? Status suami dan istri telah putus ikatan perkawinan lewat putusan pengadilan. Prosedur ini namanya li'an. Jadi li'an ini hanya pada kasus suami menuduh istri berzina atau suami menafikan anak dalam kandungan istri itu bukan anak dia. Dia bilang, ini istriku hamil, tapi dalam kandungannya bukan anakku itu. Kalau seorang suami menafikan yang ada dalam kandungan istrinya bukan anaknya, berarti kan sama aja nuduh istri berzina. Makanya dibuatlah aturan yang demikian. Nah, para hadirin, di pengadilan agama di Indonesia, kasus li'an ini pernah terjadi. Bahkan pernah ada penelitian, ini putusan ya li'an ini melibatkan, pada kasus tersebut melibatkan seorang pejabat negara di sebuah kabupaten kota di Pulau Jawa. Nah, jadi kalau kita lihat berbeda antara li'an dengan khulu tadi, dengan talak, dengan fasakh, pembatalan tadi. Li'an ini disebutkan para ulama at-tahrimu tahriman mu'abbadan. Jadi kalau hakim sudah putuskan si fulan dan fulanah dipisahkan dengan mekanisme li'an, kalaupun kemudian berlalu setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, muncul pula CLBK, cinta lama bersemi kembali, mau nikah lagi, para ulama mengatakan karena dipisahkan dengan li'an, maka status istri itu sama seperti mahramnya, nggak boleh dia nikahi selamanya. Kenapa? Tidak boleh nikah dalam pandangan ulama mazhab sampai dijelaskan dulu status istri betul berzina atau enggak. Karena ini kan nggak tuntas, nggak tuntas. Kalau dia berzina, konsekuensinya apa? Orang menikah berzina, maka hukumannya kalau dalam syariat Islam dirajam, lempari batu sampai mati. Nah, kalau tak terbukti,
Berarti si suami perlu dicambuk 80 kali karena dia menuduh istrinya dengan zalim. Makanya dalam konteks konsekuensi, apakah suami yang melihat istri dapat kembali dengan akad baru? Ini sampaikan tadi. Dalam pandangan sebagian ulama mazhab dikatakan yang bercerai dengan li'an maka tidak boleh nikah lagi selamanya. Kalaupun mau nikah lagi harus jelas dulu. Pada umumnya itu dibuktikan lewat anak. Di zaman Nabi dulu, sahabat yang menuduh istrinya, dia katakan, aku lihat istriku berzina. Yang terjadi apa? Qadarullah, istri itu melahirkan anak laki-laki, wajahnya mirip sekali dengan selingkuhan ibunya. Sehingga menjadi semacam shock terapi. Masyarakat Madinah semua tahu inilah yang turun ayat ini sama dia. Ya, turun ayat. Buktinya apa? Benar suaminya, karena wajah anak itu sangat mirip dan identik dengan wajah selingkuhan ibunya, kandungnya. Ya, para hadirin rahimakumullah. Jadi ini tentunya bagian dari aturan. Saya sering katakan, terlepas cerai karena talak, cerai karena khulu, cerai karena li'an, atau cerai karena fasakh dan lain sebagainya. Dalam kajian ilmu psikologi ada 3 ikatan yang penting sekali untuk dijaga agar pernikahan itu bisa langgeng sampai akhir. Pertama apa? Kedekatan emosional. Semakin suami dan istri dekat secara emosional, maka ini salah satu pilar yang dapat mempertahankan ikatan perkawinan. Yang kedua, komitmen. Komitmen. Kalau suami ada berjanji sebelum nikah, ya penuhi. Selama janji itu nggak bertentangan dengan aturan Allah. Kalau istri ada berjanji sebelum perkawinan, maka penuhi. Komitmen suami dan istri terhadap apa yang dijanjikan pada pasangan itu sangat punya dampak terhadap utuhnya ikatan perkawinan. Dan yang terakhir, bukan hanya kedekatan emosional, bukan hanya komitmen, secara psikologis penting juga dipenuhi pilar ketiga. Apa itu? Suami dan istri perlu tetap menjaga gairah dalam rumah tangga itu hidup. Karena gairah ini konsekuensinya pada kepuasan. Apakah kepuasan fisik, apakah kepuasan rohani, apakah kepuasan materi. Rata-rata kalau kita lihat paling banyak kasus gugat cerai, ujung-ujungnya kaitan dengan dia tadi. Kalau enggak secara dekat, secara emosional, suami berjauhan. Orang sekarang sebut LDR, long distance relationship, hubungan jarak jauh. Nikah, tapi satu kerja di Jawa, satu di Medan. Ketemunya pas hari raya aja. Gimana bisa bertahan ini? Enggak akan mungkin tanpa ada kedekatan emosional, ada sakinah, mawaddah, warahmah. Komitmen yang kedua. Ketika ada salah satu pihak yang mengingkari janji atau tidak setia, ini pada umumnya jadi masalah. Barulah yang ketiga, gairah. Gairah ini penting dalam rumah tangga. Ini yang dapat saya sampaikan. Tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala jaga rumah tangga kita semua. Jaga rumah tangga keturunan kita semua. Karena benteng iman zaman sekarang dimulai dari ketahanan rumah tangga kita masing-masing. Demikian yang dapat disampaikan. Tersisa ada waktu berapa menit? 3 menit. Boleh kalau ada satu pertanyaan sebelum tutup dengan doa. Singkat padat. Baik Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Oh ada ya. Mana ini? Ada 2 ya. Ya. Agak singkat saja ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin menanyakan hukumnya jina yang disaksikan dengan mata dengan jina yang dengan jina dengar gitu Pak. Ya, dia berzina, hukumnya bagaimana? Yang kita saksikan langsung macam mana hukumnya? Iya. Demikian. Iya. Kalau cuma sekedar dengar-dengar, itu tak bisa dibuktikan bahwasanya si fulan memang betul dinyatakan berzina. Karena mekanisme pembuktiannya harus dengan saksi. Nah, demikian. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa tadi tahap liat, Iya. bahwa harus ada saksi. Tetapi kalau saksinya dengan sekarang zaman canggih itu dengan darah atau pemeriksaan laboratorium, bagaimana Pak Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Para hadirin, ya macam tes DNA dan pembuktian-pembuktian lain yang melibatkan teknologi ini bisa dijadikan bukti pendukung. Tapi secara ya aturan pembuktian tetap yang namanya kalau disebut pidana zina dalam Islam itu tidak bisa melepaskan dari ketentuan 4 orang saksi tadi. Ya, karena kalau dibukalah pintu ini paling kita satu sisi tak pengen orang berzina. Tapi kalau mudah sekali dibuka pembuktiannya, yang terjadi apa? Untuk jatuhkan orang lain dijatuhkanlah lewat tuduhan-tuduhannya nggak betul. Kita sudah lihat bagaimana ada tokoh kritis, ya, ulama dituduh ini pakai cat mesum katanya. Kalau video pun bisa diedit sekarang. Makin ahli dia bisa, walaupun ada juga forensik terhadap video. Tapi tentunya bukti yang paling utama itu tetap pada kesaksian. Begitulah aturan dalam Islam. Terima kasih. Mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.